Viral kisah Vina, berbagi cerita tentang kondisinya yang nyaris kehilangan nyawa usai meminum es kopi susu menghentak publik Indonesia. Jadi langsung aja ke ceritanya itu aku lagi di kos dan aku ngekos di Gading Serpong. Tapi aku di kosan itu bukan buat stay, cuma buat main doang sekalian ngambil KRS. Nah di jam 1 kan aku order kopi itu dan aku minumnya jam 1 juga. Singkat cerita jam 4 sore aku tuh harus pulang ke rumah dan rumahku tuh ada di Jakarta Barat. Nah terus untungnya aku pulang sama ayah aku kan. Pas sudah di tol aku tuh mual banget, parah. Dan sampai aku nggak kuat, aku tuh minta ayah aku untuk buka jendela. Sampai pada akhirnya aku muntah. Di muntah pertama itu aku masih fine-fine aja. Di muntah kedua ini aku langsung tremor, nggak bisa gerak sama sekali. Siapa sangka, kopi yang begitu dekat dengan keseharian dan dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat itu bisa membuat seseorang mengalami muntah, tremor, sesak nafas, hingga mati rasa untuk waktu cukup lama. Aku udah bener-bener nggak bisa gerak sama sekali, badan aku tegang. Terus karena lebih dekat ke rumah daripada ke rumah sakit, jadi aku pulang. Dan orang tua aku juga mikirnya kalau aku dibawa ke rumah sakit kayaknya nggak bisa langsung ditanganin juga karena sekarang lagi pandemi. So my parents decided to manggil tenaga medis gitu. Dan pas baru sampai rumah aku kan udah nggak bisa jalan, jadi aku digotong dari mobil ke kamar. Di situ aku udah bener-bener nggak bisa ngerasain punya tangan, punya kaki. Aku juga udah nggak bisa ngomong karena gigi aku kaku gini, nggak bisa kebuka. Satu-satunya yang aku rasain cuma kepala aku itu kayak kesemutan, kayak gitu deh, pokoknya kayak kesetrum gitu. Tapi aku masih sadar di situ. Dan setelah tenaga medisnya datang, aku disuntik 3 kali, dicek darah dan diinfus, tapi aku nggak ngerasain itu sama sekali karena tangan aku bener-bener mati rasa. Dan aku mati rasa itu 12 jam, bener-bener nggak ngerasain badan aku 12 jam. Menilik kondisi wanita berusia 19 tahun yang sempat mengkhawatirkan itu, mencuat beragam tanya. Benarkah kopi penyebab utama? Ataukah ada hal lain yang membuat sang wanita mengalami peristiwa yang menyedot perhatian dan heboh dibicarakan di lini masa? Aku kan nyampe rumah tuh jam 6-an, maghriban gitu deh pokoknya. Di jam 7, aku mulai ngerasain sesak napas, gak bisa napas. Pada akhirnya aku digotong dari kamar mamaku ke ruang tamu supaya udara masuk. Coba deh bayangin di posisi badan lo gak bisa gerak dan lo gak bisa napas. Bener-bener gak bisa gitu. Jadi kayak sekarang aku bisa. Itu kayak bersyukur banget. Nah di sisi lain itu keluargaku lagi pada nyari oksigen juga kan buat aku. Di situ tuh aku udah mikir kayak ya udah deh kalau misalkan gue udah waktunya juga nggak apa-apa gitu kan, udah beneran pesimis banget kalau udah di kondisi kayak gitu tuh. Nah meanwhile saudara-saudara gue pada nyari oksigen, gue tuh sama si tenaga medisnya kayak dikasih motivasi gitu. Aku kayak ditanya, kamu punya cita-cita apa? Kamu lagi ngejalanin apa? Kamu nggak boleh nyerah dong, kalau kamu nyerah nanti nggak tercapai. Pokoknya di situ aku bener-bener di-trigger untuk bisa bertahan gitu loh. Untuk menyibak tabir ini, tim Insert Investigasi menelusuri lebih jauh lagi. Menyambangi salah satu kedai kopi, tim Insert diperlihatkan proses sebelum minuman ini tersaji dan dinikmati pelanggan. Untuk secangkir kopi, punya takaran tersendiri. Bukan asal-asalan menuangkan bubuk kopi, kedai satu ini punya takaran tersendiri. Tapi benarkah minum kopi punya takaran batas aman, terlebih bagi mereka yang jarang mengkonsumsi minuman satu ini? Nah, ini tempat pembuatan kopinya nih, Mas? Iya, ini mesin kopinya, Mas. Mesin kopinya. Dan ini buat bikin espresso. Buat bikin espresso. Si ekstra kopi hitamnya itu. Oh, dan ini kopinya mana biji kopi ini? Yang ini, Mas. Oh, ini apa? Ini Arabica Gayo Abyssinia. Sebenarnya semuanya normal. Standarnya rata-rata tuh sekitar 15 gram sampai 22. 15 gram sampai 22 gram. Iya, itu jadi tergantung coffee shopnya lagi mau nyari rasa gimana. Kita pakai 19 gram, Mas. Oh, 19 Kalau kita, gram. iya. Oh, jadi ini ukurannya udah cocok untuk. Udah cocok. Tapi biasanya tiap coffee shop beda-beda ya. Beda-beda ya. Uh-uh. Oh iya. Kental, Mas, karena dia itu diseduh air panas ditambah tekanan 9 bar. Ya memang pada dasarnya yang menjadikan kopi itu memiliki efek di tubuh kita adalah kafein ya. Jadi kalau kita berbicara ada efek macam-macam ya, seperti jantung rasanya berdebar-debar, kemudian seperti gelisah atau menjadi seger, menjadi lebih bersemangat. Nah, efeknya itu berasal dari yang namanya kafein ya. Nah,
Untuk kafein sendiri itu yang aman 150 sampai 200 mg per kilogram berat badan. Menyeduh kopi tak segampang menikmati. Terbentang proses panjang hingga batas aman bagi seseorang mengkonsumsi kafein setiap harinya. Dan bagi pecinta kopi, setiap orang memiliki selera berbeda. Ada yang suka kopi bercita rasa asam, ada pula yang gandrung kopi pahit tanpa dicampur gula sama sekali. Namun benarkah apa yang dialami Vina bukan semata tentang kopinya, melainkan tergantung kondisi tubuh si empu yang menikmati. Oh, jangan terlalu banyak. Oh, dikit aja dikit. Nah. Ya. Dan ini murni ya, Mas? Murni dong. Ini kopi murni. Ini kopi murni. Arabikan. Arabica. Iya ada asamnya, Mas. Ada asamnya kan? Iya betul. Pahit ada asamnya, bener. Iya. Kita bisa tinjau apakah minum kopinya sedikit atau banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berat badannya berapa? Apakah dia kurus atau dia gemuk? Kemudian yang ketiga, apakah dia sudah perutnya terisi, sudah makan terlebih dahulu? Kalau dia perutnya kosong, artinya efek kafeinnya akan lebih cepat dan lebih kuat kena ke lambungnya. Dan kafein itu sendiri merangsang produksi yang namanya asam lambung. Beberapa sebelumnya tuh viral tentang sosok wanita yang sempat habis minum kopi, Ya. terus dia kayak merasa hampir meninggal dunia. Oh, Mas betul. udah tahu belum? Belum sih. Belum. Nah, Belum, cuma iya. itu mungkin ada faktor tersendiri nggak sih untuk hal seperti itu gitu, hal tersebut? Kalau yang sepengalaman saya yang pernah kejadian ya, dari teman atau customer, dia tuh karena belum makan Mas, jadi asam lambungnya naik atau dia lagi kondisi nggak fit gitu. Ya, untuk para penikmat kopi jangan takut minum kopi kalau minumnya baru 2 sampai 3 cangkir per hari begitu ya. Kalau ibu hamil tentu konsumsi kopinya jangan sampai lebih dari 2 cangkir per hari ya. Kalau bisa 1, 2 atau bahkan tidak minum kopi kalau untuk yang ibu hamil. Kemudian para penikmat kopi asalkan minum tidak berlebihan, itu tidak perlu khawatir seperti itu. Dan juga sebisa mungkin kalau ada keluhan, ada gejala masalah di lambung, udah ada nyeri dada ya, nyeri ulu hati di sekitar dada, ini kadang-kadang suka rancu antara masalah lambung dan jantung. Ya, bisa jadi ternyata bukan masalah lambung. Biasanya kan kita mikir oh minum kopi pasti masalah lambung. Bisa jadi ada masalah jantung juga gitu kan.